Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Irma Susila Ningsih. Teman-teman, di sini saya akan kembali melanjutkan penjelasan saya yang sebelumnya, masih tentang seputar dunia farmasi. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peranan farmasi di dalam komunitas dan rumah sakit. Yang kedua, peran farmasi dan pelayanannya di apotik. Yang ketiga, bagaimana pelayanan seorang kefarmasian di rumah sakit. Dan yang terakhir, tentang retail dan bisnis kefarmasian. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang bagaimana farmasi itu pelayanannya di dalam komunitas dan rumah sakit, kita harus tahu dulu bagaimana pekerjaan kefarmasian itu. Pekerjaan kefarmasian itu dia adalah suatu pembuatan yang termaksud dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, dan pengembangan obat, bahkan bahan obat dan obat-obat tradisional lainnya. Nah, yang pertama untuk peranan farmasi di dalam komunitas dan rumah sakit. Yang pertama itu adalah tanggung jawabnya terhadap obat yang ditulis pada resep. Nah, pelayanan yang utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang sering sekali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien. Kenapa? Karena untuk memberikan informasi yang benar tentang obat tersebut. Seorang apoteker harus selalu berada di TKP atau tempat kejadian penjualan atau tempat pelayanan obat, seperti itu. Bagian keduanya ada tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Kenapa? Karena tanggung jawab apoteker juga sangat penting dalam kasus swamedika. Di dalamnya yaitu ada pengobatan sendiri dan penggunaan obat tanpa resep dokter. Kenapa harus apoteker? Karena apoteker juga wajib tahu dan wajib menasihati pasien dan mengarahkan pasien yang telah mendapatkan obat bebas tersebut. Apoteker sendiri itu dia sebagai pimpinan farmasi rumah sakit yang mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan. Dia bertanggung jawab dalam administrasi, manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu. Anggaran, biaya terkontrol, persediaan pemeliharaan, serta pencatatan dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakitnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pelayanan kefarmasian di apotik. Untuk yang pertama yaitu kita melihat pelayanan resep. Untuk pelayanan resep itu ada screening resep, dan bagian screening resep ini lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu persyaratan administrasinya, itu meliputi nama, SIP, dan alamat dokter, karena itu sangat penting. Yang kedua yaitu tanggal penulisan resep. Di sini agar kita bisa tahu kapan resep itu dituliskan. Yang selanjutnya ada tanda tangan dan paraf dokter yang menulis resep. Ini penting agar resep tersebut bisa dipercaya bahwa itu betul-betul dari dokter. Yang selanjutnya yaitu nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Ini sangat penting agar kita bisa mengetahui berapa dosis yang kita akan berikan kepada pasien tersebut. Selanjutnya itu ada nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta. Yang selanjutnya ada cara pemakaian yang jelas. Ini sangat penting agar si pasien bisa menggunakan obat yang jelas. Itu tergantung informasi
dari yang kita berikan. Yang selanjutnya itu ada tentang kesesuaian farmaseutik. Di sini kita melihat bentuk sediaan obat, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, dan cara serta lama pemberian dari obat tersebut. Adapun untuk penyiapan obatnya, yang pertama yaitu kita racik atau peracikan. Setelah diracik, kita berikan etiket. Di sini etiketnya harus jelas tentang isinya di dalam tentang aturan minum obat, nama pasien, dan tanggal keluar obat. Yang selanjutnya yaitu kemasan obat yang diserahkan. Kita harus perhatikan baik-baik agar tidak terjadi kesalahan. Yang selanjutnya penyerahan obat. Kita serahkan obat kepada pasien yang benar dan memberikan informasi obat. Yang selanjutnya itu informasi obat. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan tentang pemberian informasi obat. Ini sangat penting agar pasien tidak keliru dalam menggunakan obatnya. Adapun yang berikutnya yaitu konseling. Nah, di sini konseling. Kenapa harus ada konseling? Agar si pasien betul-betul mengkonsumsi obatnya sesuai yang diresepkan oleh dokter. Yang berikutnya ada konseling tadi ya, yang saya jelaskan. Kenapa harus ada konseling itu? Tadi karena supaya pasien benar-benar kita mengetahui bagaimana penggunaan obat tersebut dan dilanjutkan sama monitoring penggunaan obat. Nah, di sini kita akan menjalankan semua, mulai dari reaksi obat, dari efek samping obat, dari mulai diminum sampai obat tersebut bereaksi. Yang berikutnya dari pelayanan kefarmasian ini ada pertimbangan klinis. Kenapa harus ada pertimbangan klinis? Karena takutnya nanti ada alergi dari pasien tersebut, ada efek samping, ada infeksi kesesuaian. Di dalamnya ada dosis, durasi, dan jumlah obat. Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya dikonsultasikan kembali kepada dokter penulis tersebut. Misalnya tidak sesuai sama diagnosa atau penyakit yang kita rasakan. Dan dengan cara memberikan pertimbangan dan alternatif sepenuhnya, baik perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan kepada dokter. Untuk yang penjelasan selanjutnya, kita masuk ke bagian bagaimana pelayanan kefarmasian itu dilaksanakan di rumah sakit ya. Adapun untuk pelayanan farmasi yang dilakukan di rumah sakit itu, dia meliputi pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP atau barang habis pakai. Yang pertama yaitu kita pemilihan atau itu kenapa harus ada pemilihan? Karena itu adalah suatu kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai kebutuhan yang kita butuhkan di rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu formularium dan standar pengobatan tentang diagnosa dan terapi. Ini harus disediakan di rumah sakit, dan kita sebagai anak farmasi, kita harus tahu tentang ini. Apa isi dari formularium, obat-obat apa saja yang bisa digunakan di rumah sakit. Untuk yang selanjutnya kita melihat standar sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun yang selanjutnya dilihat yaitu tentang efektivitas dan keamanan dari sediaan farmasi itu. Yang selanjutnya itu ada pengobatan berbasis bukti, ada mutu, ada harga, dan ketersediaan di pasaran. Itu semua yang sangat penting farmasi lakukan di suatu instansi rumah sakit. Adapun untuk administrasi yang dilakukan di rumah sakit itu harus dilakukan secara tertib. Kenapa? Karena ini terus berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran tentang kegiatan yang sudah berlaku. Misalnya itu masuk ke dalam pencatatan dan pelaporan,
itu masuk dalam laporan bulanan. Yang kedua yaitu administrasi keuangan selama pemakaian obat tersebut terhadap pasien umum. Yang selanjutnya yaitu administrasi penghapusan. Di sini setelah semuanya dilakukan, ada juga namanya administrasi penghapusan. Yang terakhir ada tentang retail dan bisnis kefarmasian. Di sini penyusunan rencana bisnisnya itu didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi apotek atau toko obat saat ini, serta kita bisa melihat dari analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan oleh apotek tersebut. Untuk lokasi apotek itu sendiri atau toko obat itu sendiri bisa dilihat lokasi baru dia harus berada di pinggir jalan atau ruang parkir yang memadai. Kenapa? Karena itu wajib dan itu ada di dalam peraturannya. Yang kedua yaitu ruang usaha itu minimal berukuran 8 kali 10 meter agar ruang penyerahan konsultasi obat cukup optimal. Yang ketiga, dia harus bebas dari ancaman banjir. Yang selanjutnya yaitu untuk harga sewa ruang usaha sendiri itu harus kompetitif. Adapun untuk perizinan dari apotek atau toko obat itu sendiri, itu proses perizinannya didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 13332 garing Menkes garing SK garing 10 garing 2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ketentuan dan tata cara dalam pengurusan surat izin apotek atau toko obat. Itulah beberapa penjelasan dari saya tentang retail farmasi tadi yang terakhir saya jelaskan. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan ilmu atau informasi untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini, di komen dan di subscribe biar video ini bisa berkembang dan saya juga mendapatkan nilai yang baik. Mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.